Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari ide bisnis yang sebelumnya kita buat untuk memenuhi tugas ETS Studi Kelayakan Bisnis. Aspek keuangan bola ubi frozen. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana keluar dari 1 tahun saja, sedangkan kewajiban lancar akan berulang setiap tahunnya. Kewajiban lancar terdiri dari upah pegawai untuk produksi sebanyak 5 orang, biaya tenaga tambahan sebanyak 2 orang dengan gaji 300.000 per bulan, untuk uang makan para pegawai 10.000 per hari dengan 20 hari kerja per bulan. Waktu kerja efektif terhitung hanya 10 bulan. Pembelian 1 mesin pengukus. Berikut ini data kebutuhan dana. Yang pertama ada aktiva tetap yang terdiri dari printer, laptop, handphone, mesin pengukus, mesin penggiling, freezer, mesin kasir, internet atau wifi. Dengan unit tersebut dan harga yang sudah tercantum, dengan total aktiva tetap 36 juta rupiah. Kemudian untuk kewajiban lancar ada gaji manajer dan divisi, gaji karyawan, uang makan, upah PTKL, listrik, dan lain-lain dengan nominal yang tertera di tabel, dan total kewajiban lancar sebesar 124.700.000, sehingga total pembiayaan awal yang dibutuhkan sebesar 160.700.000. Biaya depresiasi dihitung berdasarkan umur aktiva lancar, antara lain yang pertama printer dengan umur ekonomi 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian yang kedua laptop dengan umur ekonomis 4 tahun atau dengan 48 bulan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga handphone dengan umur ekonomis 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian yang keempat mesin pengukus dengan umur ekonomis 5 tahun atau 60 bulan. Kemudian mesin penggiling dengan umur ekonomis 5 tahun atau 60 bulan. Selanjutnya untuk freezer dengan umur ekonomis 5 tahun atau 60 bulan. Kemudian yang terakhir mesin kasir dengan umur ekonomis 3 tahun atau 36 bulan. Biaya depresiasinya adalah sebagai berikut. Total biaya depresiasinya per bulan adalah 203.444,43 per bulan atau 2.441.333,14 per tahun. Proyeksi neraca. Ini adalah tabel dari proyeksi neraca. Dalam aktiva terdapat aktiva tetap senilai 36 juta, aktiva lancar senilai 124.700.000 dengan total 160.700.000. Dalam pasiva terdapat modal awal yaitu 160.700.000 dengan total 160.700.000. Berikutnya adalah biaya-biaya. Pertama, biaya perizinan. Biaya perizinan yang dikeluarkan tahun pertama adalah 4.700.000
yang akan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Dua, biaya produksi. Biaya produksi yang digunakan ini adalah untuk 48 buah bola ubi frozen, yaitu ubi 192 juta, kemasan 6 juta, garam 500.000, gula 64 juta, coklat 272 juta, tepung roti 48 juta, kertas roti 9.600.000, margarin 50 juta, dengan total 642.100.000. 3. Biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari internet atau wifi untuk 12 bulan. Per bulannya yaitu 300.000, untuk total 1 tahun 3.600.000. Biaya overhead pabrik yaitu listrik 500.000 ditambah dengan BTKTL 600.000, total 1.100.000, ditambah depresiasi 203.444,43, total seluruhnya yaitu 1.303.444,43. Biaya total per bulan yaitu biaya tenaga kerja ditambah biaya produksi ditambah operasional ditambah BOP. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 8 juta ditambah biaya produksi 53.508.333,33 ditambah biaya operasional 300.000 ditambah BOP 1.303.444,33. Untuk total seluruhnya yaitu 63.111.777,66 dibulatkan menjadi 63.100. Biaya produksi 48.000 kemasan di tahun 1 adalah 757.200.000. Markup yang ditetapkan per unit adalah 40%, sehingga harga jualnya menjadi Rp22.085. Sumber dana. Sumber dana didapat dari kas dana pribadi sebesar 200.000. Sisanya didapat dari piutang usaha dan hasil dari penjualan bertahap yang dilakukan. Sumber dana. Sumber dana didapat dari kas dana pribadi sebesar 160.700.000. Sisanya didapat dari piutang usaha dan hasil dari penjualan bertahap yang dilakukan. Laporan laba rugi bola ubi frozen. Pendapatan dari hasil penjualan 40.000 unit dikali Rp22.085. Totalnya Rp883.400. HPP-nya 40.000 unit dikali Rp15.775. Totalnya Rp631 juta. Untuk promosinya 8.000 unit dikali Rp15.775, totalnya Rp126.200. Laba kotor yang didapat adalah Rp126.200. Biaya promosi yang dikeluarkan sebesar Rp1.500.000 dari endorsement. Untuk depresiasinya Rp2.441.333,14. Laba sebelum pajaknya yaitu Rp122.258.666,86. Pajak penghasilan badan usaha sebesar 1%, yaitu Rp8.834.000. Didapat dari 1% dari hasil penjualan. Kemudian laba setelah pajaknya yaitu Rp13.424.666,86.
Laporan arus kas. Dalam memproduksi bola Bifrozen, pajak yang digunakan adalah 1% sesuai dengan kebijakan ekonomi ke-13 usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omset di bawah 4.800.000.000, sedangkan kenaikan per tahunnya 5% yang disesuaikan dengan laju inflasi Indonesia. Tahun ke-1 jumlah Rp115.866.000, tahun kedua Rp124.734.300, tahun ketiga Rp127.896.15. Penilaian kelayakan investasi NPV atau Net Present Value. NPV bola Bifrozen berjumlah Rp315.738.647. Persyaratan, apakah suatu bisnis layak diterima jika NPV lebih dari 0, karena NPV dalam bisnis ini sebesar Rp315.738.647, yang berarti nilainya lebih dari 0, maka usaha ini layak untuk dijalankan. PI atau Profitability Index, Total Present Value dibagi Initial Investment Rp315.738.647 dibagi Rp160.700.000 dengan hasil 1.965. PI dari usaha bola Bifrozen ini adalah 1.965. Jadi usaha ini layak untuk dijalankan karena PI lebih dari 1. IRR atau Internal Rate of Return merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0 jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari diskon faktor, maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan. Jika sama dengan diskon faktor, dikatakan investasi yang ditanamkan akan balik modal. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari diskon faktor, maka investasi yang ditanamkan tidak layak. Berikut adalah tabel NPV positif dan NPV negatif. Untuk jumlah NPV positif adalah Rp113.835.423, sedangkan NPV negatif adalah Rp109.307.348. Kemudian, perhitungan IRR-nya, IRR sama dengan P1 dikurangi C1 dikali P2 min P1 per C2 min C1, yaitu 17% dikurangi 113.835.423, kemudian dikalikan 16 dikurangi 17 per 113.835.423 dikurangi 109.307.348, yang nanti hasilnya menjadi 17% dikurangi 113.835.423 dikali min 1% per 4.528.075 sama dengan 17% plus 0,25%, dan hasil IRR-nya adalah 17,25%. Kemudian untuk perhitungan ARR-nya, ARR adalah rata-rata tingkat pengembalian
yang merupakan metode dihitung dengan membagi antara rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi, di mana perhitungannya rata-rata EAT yaitu 113.424.666,86 ditambah 122.292.966,86 ditambah 125.454.681,86 dibagi 3, dan hasilnya adalah 120.390.771,86. Sedangkan untuk perhitungan rata-rata investasinya adalah 160.700.000 dibagi 2, yaitu 32.140.000. Kemudian untuk menghitung ARR yaitu rata-rata EAT dikali 100% per rata-rata investasi, yang nanti hasilnya menjadi 375%. Kemudian perhitungan payback period. Dan ini adalah tabelnya. Jangka waktu yang disyaratkan adalah 3 tahun. Sedangkan dari tabel payback period ini dihasilkan yaitu 1 tahun 6 bulan. Jadi kesimpulannya layak karena payback periodnya kurang dari tahun yang disyaratkan. Kesimpulannya, untuk mendirikan usaha ini dibutuhkan dana sebesar 160.700.000 sebagai tambahan modal. Karena usaha bola ubi frozen sudah berjalan, harga pokok penjualannya adalah 63.100.000 per bulan dengan target produksi selama 1 tahun sebanyak 48.000 unit, yang terdiri dari biaya tenaga kerja 8 juta per bulan, biaya produksi 53.508.333,33 per bulan, biaya operasional 300.000, biaya overhead pabrik 1.303.444,33. Harga jual dari produk ini sebesar 15.800. Sumber dana didapat dari kas perusahaan bola ubi frozen sebesar 160.700.000. Biaya depresiasi per tahun sebesar 2.441.333. Tingkat kenaikan per tahun sebesar 5% sesuai dengan inflasi Indonesia, dan pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki omset di bawah 4.800.000.000 sebesar 1%. Pendapatan dari bola ubi frozen tahun 1-3 sebesar 883.400.000, 973.948.500 dengan laba sesudah pajak tahun 1-3 sebesar 113.444.666,86, 122.292.966,86, dan 125.454.681,86 sesuai dengan perhitungan kelayakan investasi dengan diskon faktor sebesar 8% yang terdiri dari NPV sebesar 315.738.647, PI 1,965, IRR sebesar 17,25, payback period selama 1,6 tahun atau 1 tahun 6 bulan, dan ARR-nya yaitu
375%, maka usaha ini layak dijalankan. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.